Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas 4C PBSI. Nama saya Siti Kholilah dengan NIM akhir 92. Dan nama saya Taufik Hidayat Rangkuti dengan NIM akhir 115. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kata Berpolisemi dalam Cerpen Sepanjang Braga, karya Kurnia Effendi. Penelitian ini menganalisis penggunaan kata berpolisemi dalam cerpen Sepanjang Braga, karya Kurnia Effendi, dalam mengungkap kekayaan makna dan nuansa dalam karya sastra. Polisemi adalah fenomena linguistik yang memiliki beberapa makna namun saling terkait, sering ditemukan dalam karya sastra. Berfungsi membangun keindahan serta kompleksitas makna. Meskipun polisemi ini universal di berbagai konteks, namun analisisnya dalam cerpen kontemporer Indonesia masih sangat kurang, sehingga menghambat pemahaman pesan dan karakterisasi penulis. Maka dari itu kami meneliti dengan bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menelaah kontribusi kata berpolisemi dalam membangun makna dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik simak, cakap, serta catat dalam cerpen Sepanjang Braga di situs Ruang Sastra. Nah, kami menemukan 20 kata berpolisemi termasuk kata dasar dan turunan dengan makna leksikal serta kontekstualnya. Rincian dari hasil penelitian 20 kata berpolisemi akan disampaikan oleh Taufik Hidayat. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan 20 kata turunan dan kata dasar beserta makna leksikal dan kontekstualnya. Jadi ya yang pertama itu kata menunggu, yang dimana secara leksikal berarti menanti kedatangan seseorang. Namun dalam konteks cerpen ini, menunggu juga bermakna menanti kejelasan cinta atau masa lalu yang menunjukkan adanya dimensi emosional yang lebih dalam. Yang selanjutnya itu makna dari kata langkah, di mana makna leksikal kata langkah adalah gerakan kaki. Namun dalam cerpen ini, kata langkah juga melambangkan kedatangan atau keputusan yang menunjukkan signifikasi pergerakan atau tindakan. Yang selanjutnya adalah kata debar. Kata debar secara leksikal menunjukkan pada gerakan jantung. Akan tetapi dalam konteks cerpen ini, kata debar mengandung makna kecemasan atau harapan emosional yang memang mencerminkan gejolak batin karakter pada cerpen tersebut. Yang selanjutnya itu kata jatuh. Makna leksikal kata jatuh ini adalah jatuh secara fisik. Tapi dalam konteks cerpen ini, kata jatuh memiliki makna kontekstual perasaan cinta yang mendalam. Yang dimana kata jatuh ini menunjukkan perubahan keadaan yang emosional. Yang selanjutnya itu kata warna. Kata warna sendiri secara leksikal adalah spektrum visual. Dalam kutipan cerpen Sepanjang Braga ini, warna-warnamu tumbuh sebagai cermin perasaan. Jadi, kata warna ini menjadi simbol emosi atau jiwa yang menggambarkan kompleksitas perasaan internal. Yang selanjutnya itu kata memborong. Kata memborong sendiri secara leksikal adalah membeli dalam jumlah besar. Tapi dalam cerpen ini, kata ini bermakna menguasai seluruh hasil karya sastra, yang dimana menunjukkan tindakan dominasi atau kepemilikan total terhadap karya sastra tersebut. Yang selanjutnya itu kata mahar. Secara leksikal, kata mahar ini adalah mas kawin. Tapi dalam konteks cerpen ini, seperti kutipan yang saya akan sebutkan, 100 lukisanmu itu sebagai mahar. Jadi, kata mahar ini mengindikasikan bahwa mahar juga menjadi simbol ikatan emosional dan nilai cinta, jadi melampaui makna materi. Selanjutnya itu kata perasan, di mana makna leksikal kata perasan ini adalah cairan dari hasil perasan. Tapi dalam konteks cerpen ini, di mana kutipannya sebagai berikut, mengucurkan perasan jeruk nipis pada luka. Jadi bisa secara kontekstual, perasan tersebut merujuk pada perih emosional atau metaforsis atau menggambarkan rasa sakit batin. Yang selanjutnya itu kata lukisan. Kata lukisan sendiri secara leksikal adalah karya seni. Tapi dalam konteks cerpen ini, seperti kutipan berikut, lukisan sepanjang Braga. Jadi kata lukisan ini pun berfungsi sebagai representasi perasaan dan kenangan.
menunjukkan bahwa karya seni dapat menjadi cerminan dunia internal. Yang selanjutnya itu adalah kata aliran. Secara leksikal, kata aliran ini adalah arus air atau pemikiran. Tapi dalam konteks cerpen, aliran juga bermakna gaya dalam berkarya seni. Jadi menunjukkan perbedaan atau perubahan pendekatan artistik. Yang selanjutnya turbulence. Sebagai kata serapan, turbulence secara leksikal berarti goncangan udara. Namun dalam cerpen ini, seperti kutipan berikut, harum oleh turbulence memiliki makna kontekstual getaran emosi atau sensasi psikologis yang dimana menggambarkan keadaan batin yang tidak stabil. Yang selanjutnya adalah kata warna kesunyian. Secara leksikal merujuk pada warna secara fisik. Tapi secara kontekstual, prasa ini adalah representasi suasana hati yang dimana menunjukkan kesunyian itu dapat memiliki warna atau nuansa emosionalnya sendiri. Yang selanjutnya adalah peta. Makna leksikal peta ini adalah gambaran geografi. Dalam kutipan cerpen yang sebagai berikut, noktah pada selembar peta. Jadi, kata peta itu menjadi simbol arah atau kenangan hidup yang dimana menunjukkan perjalanan atau jejak masa lalu. Yang selanjutnya adalah kata rinai. Kata rinai sendiri secara leksikal adalah hujan ringan. Namun dalam konteks cerpen ini, seperti kutipan berikut, gerimis mulai rinai. Jadi, kata rinai ini merupakan simbol suasana hati yang sendu, yang dimana menghubungkan fenomena alam dengan perasaan melankolis. Yang selanjutnya itu adalah kata kenangan. Kata kenangan sendiri secara leksikal adalah ingatan masa lalu. Dalam konteks cerpen, di kutipan sebagai berikut, membuka setiap lembar kenangan. Jadi kata kenangan juga menjadi sumber luka atau refleksi batin yang dimana menunjukkan dampak emosional dari ingatan. Yang selanjutnya adalah kata tangan. Kata tangan sendiri makna leksikalnya adalah anggota tubuh. Namun dalam perasa atau kutipan di cerpen, tangan gaib, yang dimana tangan ini melambangkan kekuatan tak kasat mata atau nasib, yang dimana menunjukkan pengaruh yang tidak terlihat. Yang selanjutnya adalah kata jejak, dimana kata jejak ini secara leksikal berarti bekas tapak. Namun dalam konteks cerpen ini seperti kutipannya sebagai berikut, jejakmu melalui parfum. Jejak berarti bermakna kehadiran tak kasat mata melalui aroma yang dimana menunjukkan sisa-sisa keberadaan seseorang. Yang selanjutnya itu adalah kata parfum. Jadi secara leksikal, parfum itu adalah wewangian tubuh. Tapi dalam konteks cerpen ini seperti kutipannya, parfum yang merebak. Jadi, parfum yang merebak juga menjadi simbol kenangan dan keintiman, yang dimana mengaitkan aroma dengan hubungan emosional. Yang selanjutnya adalah kata nada, dimana kata nada ini bermakna leksikal adalah tinggi rendah suara. Namun dalam konteks cerpen seperti kutipan nada lain. Di kutipan nada lain, jadi nada juga merujuk pada perasaan tersirat dalam suara, yang dimana menunjukkan nuansa emosional di balik perkataan. Yang terakhir adalah kata menelpon. Jadi secara leksikal kata menelpon itu menghubungi lewat telepon. Namun dalam cerpen ini di kutipan aku menelponmu, jadi juga memiliki makna usaha yang terkoneksi secara emosional, yang dimana menunjukkan kerinduan akan hubungan yang lebih dalam. Oke, itu adalah rincian dari penjelasan 20 kata berpolisemi yang terdapat dalam cerpen Sepanjang Braga. Hal ini membuktikan bahwa penulis, yaitu Kurnia Effendi, mampu memanfaatkan polisemi secara kreatif untuk mendalami pesan dan memperhalus nuansa dalam cerpen Sepanjang Braga. Dengan demikian, pembaca diajak untuk lebih kritis dan reflektif dalam menangkap makna tersembunyi di balik setiap kata, sehingga pengalaman membaca menjadi lebih kaya dan bermakna. Maka dapat disimpulkan, kami menemukan 20 kata berpolisemi yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kata dasar dan kata turunan, beserta makna leksikal dan kontekstualnya. Sehingga polisemi tidak hanya memperkuat estetika dan emosi, namun dapat menyuburkan daya tarik keseluruhan cerita. Sekian dari pemaparan hasil penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.